Sendang Beron yang memiliki luas sekitar 8 hektare tersebut menjorok ke bawah, sehingga lebih rendah dari badan jalan. Untuk melihat penampakan sendang, Anda perlu berhati-hati saat melewati jalan sempit beraspal. Memasuki area sendang, suasana cukup menenangkan. Beberapa pohon tumbuh tinggi dan rindang. Hampir lokasi yang berdekatan dengan jalan raya tersebut serasa teduh. Tidak dapat dipungkiri, Sendenak Beron selama ini masyhur akan keberlimpahan air. Terbukti sepanjang masa sumber air tidak pernah susut. Tak pelak hal demikian yang dimanfaatkan air sendang oleh beberapa pihak. Di antaranya warga sekitar lokasi sendang saban hari menggunakan air untuk kebutuhan mandi dan mencuci dan memasak. Masih di sekitar sendang, terdapat pompa air berkapasitas besar tentunya milik perusahaan daerah air minum PDAM. Menurut warga sejak awal 1980 PDAM sudah menancapkan pipa sedot air di Sendenak tersebut. Sekitar tahun 1982 PDAM sudah menyedot air dari Sendang Beron. Sementara bangunan yang ada di Sendang belum ada perbaikan dan fasilitas memadai, kata warga setempat, Yadi, 42, kepada blogtuban.com. Seperti Sendang pada umumnya, terdapat beberapa petak kolam terbuka di Sendang Beron. Salah satunya digunakan untuk kolam mandi, sumber pipa penyedot dan terpisah petak untuk kaum perempuan mandi dan mencuci baju. Bangunan petak kolam merupakan dinding terbuka tanpa atap. Kalau mau renang sepuasnya ke sini dan tidak usah bayar karcis, kata salah seorang pengunjung, Imam Bukhari, 16, Dwi, Ito. Asal-usul dan sejarah babat desa NGURUAN. Asal-usul dan sejarah babat tanah NGURUAN serta para sesepuhnya. Nguruan bisa dikatakan desa Islam tertua di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Buktinya bisa dilihat di bangunan bersejarah Langgar Santren, di sana tertulis tahun berdirinya sangat tua tepatnya pada hari Senin Pahing, tanggal 13 Jumadil akhir tahun 1302H, tanggal 30 Maret tahun 1885. Tetapi orang di luar Tuban, semisal orang Gresik, Malang, Del selalu menyebut desa Nguruan dengan nama Rengel karena sejarah leluhurnya dari Rengel. Dahulu desa Nguruan masih berupa hutan belantara, pepohonan begitu rimbun dan menampakkan keangkerannya, karena dari arah timur sudah ada makam Mbah Goang, dari barat ada makam Mbah Sendang Trunojoyo. Asal-usul dan sejarah babat tanah Nguruan berawal pada suatu hari datang dua orang kiai bernama Kiai Maulana dan Kiai Mursidin yang diutus oleh Kiai Ishak pembabat wilayah Rengel, dan beliau JG yang mengalahkan uling, sejenis belut putih raksasa penguasa Sendang Beron. Konon saking besarnya uling ini sampai waktu matinya harus diseret 25 cikar yang artinya ditarik 50 ekor sapi untuk dikuburkan di wilayah Rengel. Sayembara mengalahkan uling ini dilakukan Adipati Tuban, yang berhasil akan diberi tanah Rengel dan ternyata yang berhasil adalah Kiai Ishak. Sebelumnya telah ada Punggawa Mojopahit yang mencobanya, akan tetapi tewas mengenaskan menghadapi uling itu. Punggawa Mojopahit itu bernama Baron, sehingga daerah itu diberi nama Beron. Kiai Ishak Rengel yang waktu itu berhasil mengalahkan penguasa gaib Sendang Beron. Pantangan bagi semua keturunan Kiai Ishak untuk berkunjung ke Sendang Beron depan Men Rengel. Konon masih ada goib yang dendam sampai anak cucunya karena rajanya tewas di tangan Kiai Ishak. Benar tidaknya mitos ini wallahu a'lam. Beliau mengutus menantunya yang bernama Kiai Maulana didampingi santri muda beliau bernama Kiai Mursidin. Beliau asli orang Lasem, Rembang, Jawa Tengah yang mondok di pondok Kiai Komarudin Sampurnan di Bungah, Gresik, Jawa Timur yang waktu itu diau oleh Kiai Harun bin Kiai Komarudin, Kiai Kanugrahan yang tak lain merupakan mertua Kiai Ishak. Ada yang bilang bahwa Mbah Kiai Mursidin adalah keturunan kelima Sunan Kudus dari pernikahannya dengan Mbah Nyai Rohila binti Kanjeng Sunan Bonang. Akhirnya kedua orang tersebut berjalan menuju ke arah barat Rengel sesuai petunjuk Kiai Ishak. Beliau memerintahkan untuk mencari sumber air agar bisa dibuka menjadi daerah baru, sambil diberi janur akhirnya sampailah keduanya di desa Cekalang. Di sana katanya dulu ada sumber airnya, sehingga beliau melakukan riyadhah puasa, wirid, sholat beberapa hari di atas sebuah batu lapak hingga batu tersebut menjadi cekung bekas telapak tangan dan sujudnya Kiai Maulana dan Kiai Mursidin. Konon batu itu sampai sekarang masih ada di dekat musola Cekalang. Akan tetapi keanehan terjadi, tiba-tiba saja janur yang beliau bawa dari Kiai Ishak secara misterius menghilang tanpa jejak.
Kedua orang itu kebingungan mencari kemana hilangnya, akhirnya beliau berdua punya inisiatif pulang ke Rengel untuk melaporkan kejadian itu kepada Kiai Ishak, tetapi dalam perjalanan menuju Rengel, mereka terkejut setelah mengetahui janur yang mereka cari berpindah begitu jauhnya dari cekalang pesantren, samping jalan menuju makam Mbah Goang. Kejadian aneh itu dilaporkan ke Kiai Ishak Rengel, beliau berkata, daerah iku uwapik, engko bakale rame santrin. Akhirnya kedua orang tersebut menuju tempat ditemukannya janur dan membagi wilayah. Mbah Kiai Mursidin mendapat bagian sebelah timur jalan, di depan masjid, sedangkan Mbah Kiai Maulono mendapat wilayah sebelah barat jalan, sebelah barat masjid. Beliau berdua tidak serta-merta begitu saja menempati tempat ini, tetapi beliau tirakat tidur di tanah tanpa tikar selama 40 hari, karena konon kabarnya gaib di desa Nguruan bukan sembarangan. Ada kisah nyata dari orang luar Nguruan yang tidur di santren, tiba-tiba dalam mimpi dia didatangi orang sambil marah dan